Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, usai mengumumkan hasil tes DNA, Direktorat Tindak Pidana Siber di Tipit Siber Bareskrim Polri segera menggelar perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap selebgram Lisa Mariana. Namun demikian, Kasubdit 1 di Tipit Siber Bareskrim Polri, Kombes Rizky Agung Prakoso belum memastikan kapan gelar perkara akan dilakukan. Rizky mengatakan gelar perkara dilakukan guna menetapkan tersangka dalam kasus yang dilaporkan RK terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana melalui sejumlah media sosial. Hingga kini saudara di Tipit Siber Bareskrim Polri masih mendalami laporan pencemaran nama baik yang diajukan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana 11 April 2025 yang lalu. Jadi tentunya dari penyidik terkait dengan informasi ini kita akan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum. Mungkin langkah yang paling dekat adalah kita akan melakukan gelar perkara terkait dengan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan kemudian. Demikian Mas, terima kasih. Bareskrim Polri segera menggelar perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap selebgram Lisa Mariana. Dan lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Triksi Valensina di Bareskrim Polri. Triksi, setelah kemarin Bareskrim sudah mengungkap hasil tes DNA Ridwan Kamil tidak cocok dengan anak selebgram Lisa Mariana. Kapan gelar perkara akan segera dilakukan untuk penetapan tersangka, Triksi? Yang dipastikan adalah secepatnya gelar perkara ini akan dilakukan oleh Bareskrim atau dalam hal ini adalah penyidik karena memang statusnya saat ini sudah naik ke penyidikan mengingat bagaimana hasil tes DNA ini sudah disampaikan dan ini akan menjadi acuan dalam penyidikan. Lantaran juga sekalipun ada dari hasil tes DNA ini menyebutkan ketidakcocokan DNA ataupun juga non-identik antara DNA anak dengan DNA Ridwan Kamil. Namun yang harus dipastikan adalah bagaimana proses hukum ini ataupun juga proses laporannya harus terus berjalan. Sehingga gelar perkara ini menjadi langkah yang awal ataupun juga langkah terdekat yang harus dilakukan dari penyidik untuk kemudian menentukan status hukumnya termasuk juga status dari terlapor yakni Lisa Mariana karena memang sudah ada beberapa hal yang dikumpulkan oleh penyidik. Dalam hal ini ada setidaknya 12 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan termasuk juga Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil, termasuk juga ada keterangan-keterangan yang diminta dari ahli bahasa, ahli ITE dan juga ahli hukum pidana. Dan juga diperkuat dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan baik dari dokumen elektronik, sampel suara, surat-surat, hingga yang terakhir kemarin adalah hasil dari tes DNA. Tentu kan ini sudah dikumpulkan semuanya, maka dari itu penyidik harus melakukan gelar perkara untuk menentukan bagaimana status laporannya, bagaimana status terlapor, termasuk juga apakah kemudian nanti penyidik akan mengumumkan siapa yang dilihat sesuai dengan alat bukti, 2 alat bukti minimal yang sudah sah ini tersangka dari laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana. Nah inilah yang kemudian kita akan nantikan Adisti dan juga saudara terkait dengan gelar perkara termasuk juga kelanjutan dari kasus ini. Nah tapi kemarin kalau misalnya dari hasil tes DNA yang sudah disampaikan dalam press conference, ada tanggapan-tanggapan juga yang dikeluarkan. Yang pertama misalnya kita melihat tanggapan dari Lisa Mariana yang diunggah dalam sosial medianya menyebutkan bahwa dirinya ini menduga ada rekayasa dari hasil tes DNA, tidak menerima hasil dari tes DNA tersebut dan juga meminta untuk diusut tuntas. Sementara kalau misalnya kita melihat dari penasihat hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar menyebutkan bahwa meskipun saat ini proses hukumnya berjalan, Ridwan Kamil masih menempuh pertimbangkan langkah-langkah hukum, tapi tidak menutup kemungkinan ataupun juga membuka jalur untuk
damai. Jadi memang ada kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan oleh penasehat hukum selain misalnya jalur hukum adalah jalur damai. Akan ada negosiasi atau mungkin perbincangan yang akan dilakukan untuk menempuh jalur lain. Nah, inilah yang juga kita saksikan bersama-sama Adisti dan juga saudara bagaimana dari dua pihak ya, baik dari kepolisian maupun juga dari pihak antara terlapor dan juga pelapor, apakah kemudian ini akan ada finalnya ataupun juga akhirnya dari kasus-kasus yang kemudian juga sudah sampai saat ini terbuka. Dan kalau misalnya terakhir kita melihat juga bagaimana backstory-nya ini sudah ada gugatan, lalu kemudian laporan sudah mencapai Bareskrim, tentu saja yang harus dinantikan adalah apakah memang ada hasil dari laporan maupun juga dari gugatan yang memang saat ini juga masih berjalan dua-duanya. Yang kita juga harus nantikan terdekat adalah kapan gelar perkara dilakukan dan apa hasil dari laporan penyidik yang saat ini sedang menggodok dari hasil bukti-bukti maupun juga keterangan-keterangan yang dikumpulkan sampai saat ini. Adisti. Baik, terima kasih informasi jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juga juru kamera Riki Sultana melaporkan langsung dari Bareskrim Polri.